Jangan pernah puas dan selalu konsisten. Jika bukan dari hati sendiri jangan dipaksakan. Jangan pernah ngerasa puas, itu sih. Jangan pernah ngerasa Belajarnya puas, ya, belajar, iya heeh, belajar terus. Itu walaupun punya banyak temen, heeh, cuman kalau udah lagi daftar, jadi mungkin jangan overshare. Kita ngitung, wah apel, oh kok apel, kurang satu terus. Dihitung ulang kurang satu terus. Ternyata ada satu temen heeh, ketinggalan di bis. Di Akpol ini kan hidup kita nggak cuma sendiri, banyak sama mhm, senior, sama mhm, teman-teman. Cuman yang saya percaya ini hidup di Akpol itu senior tuh nggak mungkin menjerumuskan juniornya untuk ke hal yang buruk. Namanya orang daftar, orang mhm, bersaing semua pasti adalah kegagalan. mhm. Jadi gunanya bimbel, gunanya les itu untuk mengevaluasi. Kita kurangnya di mana, kita kurangnya di mana. Jadi kita harus menyempurnakan di mana yang kita kurang itu. Cek cek. Suara Akpol untuk Indonesia. Sobat Edukes, kembali lagi bersama saya Monica dalam Edukes Suara Akpol untuk Indonesia. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Taruna tingkat 3 yang berhasil meraih peringkat pertama dalam kenaikan pangkat dan tingkat semester terakhir tahun 2026. Selamat datang Brikatar Ardito Geraldi Sitinjak. Terima kasih Kak. Bagaimana kabarnya ini? Baik banget Kak. Ini malam-malam udah persiapan upacara. Terima kasih loh udah mau datang nih. Soalnya netizen nih biasanya pada bertanya-tanya nih. Pasti mau tanya-tanya tentang Taruna Akademi Kepolisian. Dan kebetulan Brikatar Gerald ini berhasil meraih peringkat pertama ya. Siap betul Kak. Luar biasa. Nah sebelumnya silahkan memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardito Geraldi Sitinjak, pangkat Brigadir Kepala Taruna asal pengiriman Polda Metro Jaya. Oh Polda Metro Jaya, Siap, Mama Kota ya, siap. Mama Pak Kota. Kota ini. Nah ini kalau boleh tahu nih, sejak kecil tuh emang cita-cita banget jadi polisi atau sempat berubah-ubah tuh? Memang dari kecil pengen jadi polisi. Oh emang dari kecil banget ya, Iya, oh, suka nonton Robocop dulu ya, sedikit, sedikit ya. sedikit. Oh emang udah dari kecil jadi Iya, persiapannya tuh emang saya gede mau jadi polisi banget gitu ya. iya betul. Oh luar biasa nih kalau sebelum daftar Akpol nih. Hmm. Nah sekarang kita flashback nih ke masa-masa sebelum menjadi taruna. Nah yang pertama kali disiapkan untuk gua mau mutusin masuk Akpol nih. Nah tuh yang dipersiapkan tuh apa? Apakah misalnya fokus ke akademik, fisik, kesehatan atau justru cari-cari info dulu nih kemana nih gitu. Aku untuk pertama kali daftar Kak, aku pertama kali itu cari info dulu pasti Kak. Cari info. Cari info, Mm. habis itu ternyata aku banyak kurang di kesehatan. Oh kesehatan. Iya, Kenapa rupanya kesehatan? aku waktu kesehatan tuh ada amandel, jadi Oh aku operasi amandel amandel. juga. Oh tapi boleh ya? Iya boleh, Heeh, boleh, operasi amandel operasi tapi amandel. itu berapa lama sebelum seleksi ya? Oh udah lama karena aku persiapan sendiri itu dari naik kelas 2 SMA. Oh naik kelas 2 berarti ya at least 2 tahun lah sebelumnya Iya, ya. 2 tahun 2 sebelum. tahun operasi amandel tapi aman ya setelah itu ya? Aman. Nggak boleh minum es gitu Nggak, ya? oh boleh minum es Oh yang malah ada. disarankan Kalau ya? operasi amandel cuman bisa Oh, minum es, bisa makan es. oh malah boleh ya? Iya, Oh luar biasa nih. Biar apa sih? Biar nggak kerasa sakit gitu? katanya biar lukanya cepat kering, Oh cepat recovery. gitu, aduh cita-cita banget ya minum es terus ya. Oke, setelah cari-cari info kayak gitu persiapannya gimana tuh? Kalau aku sendiri persiapan aku dari akademik, Heeh. habis itu psikologi. Tapi aku sendiri tuh orangnya nggak susah kalau misalnya nggak cocok sama gurunya. Jadi dulu tuh Oh, aku kalau bimbel, misalnya bimbel di suatu tempat, mhm, nemu tempat bimbel kurang cocok, mhm, aku cuman dateng belajar tetap ikutin belajar, mhm, minta soal atau minta PR baru nanti aku bahas sama guru. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, aku bahas heeh. sama guru les bahasa Indonesia aku dari dulu gitu. Oh ya tapi emang itu ngaruh banget ya. Iya, Kayak saya kebetulan dulu apa ya misalnya guru bahasa Inggris itu galak banget. Jadi ilmunya tuh nggak nyampe gitu ya. Tapi memang kalau nyaman baru berarti pas dibimbel soalnya diminta nanti dibelajarin iya sendiri aku gitu minta jadi ya. PR. Nanti aku Oh bahasanya masih misalnya bahasa Indonesia aku bahas sama mhm. guru privat aku yang dulu gitu. Yang udah nyaman dari Oh. dulu.
Oh berarti tetap ada belajar sendiri di rumah gitu Iya, ya. belajar sendiri di rumah. Oke, kalau untuk kesehatan fisiknya Fisik. gimana tuh Kalau persiapan fisik, fisik? aku dulu kurang di lari. Oh lari, Lari. berarti latihan khusus. Latihan khusus, aku privat lari. Bimbel gitu apa? Bimbel, Bimbel ya? bimbel. Oh ada di Jakarta Ada ya? di Jakarta. Oh berarti latihan fisiknya itu sebelum kelas 2 SMA atau pas mulai kapan? Oh enggak, aku semuanya dari pas mau naik kelas 2 SMA itu aku mulai Oh semua. kelas 1 naik kelas 2 Iya, ya? itu aku udah Oh mulai berarti semua. 2 tahun lah ya persiapannya ya? Cukup rangkaian panjang ya itu. Itu Panjang. gak ganggu kegiatan ekstrakurikuler atau sekolah gitu? Kalau sekolah enggak, cuman kalau ekstrakurikuler kebetulan aku waktu SMA enggak ikut ekstrakurikuler apa-apa. Oh boleh ya tapi Iya. oh tapi memang bukan saat kenaikan kelas juga ya. Iya. Oh jadi cuma ikut ekstra wajib ada gak sih? Ekstra wajib kayak pramuka kayak gitu? Oh di SMA aku enggak ada Oh nggak pramuka. ada. Oh Iya. jadi nggak ikut ekstrakurikuler dialihkan ke bimbel Bimbel, itu ya. iya. Oh oke. Fisik kesehatan udah terus apa Psikologi. namanya psikologi itu juga Iya. belajar dulu ya. Ternyata memang kalau psikologi itu memang harus belajar ya. Iya. Nggak bisa kita jawab semau kita gitu. Dan kayak ada soal yang jawabnya tuh harus cepet kayak gitu. Iya, Itu betul. latihannya 2 tahun juga. Iya, aku semua latihan dari kenaikan kelas itu. Nah ini netizen nih dari Kak Gerald nih ternyata ya nggak bisa juga kalau langsung kecuali emang dia udah super banget ya emang Iya. manusia super gitu mungkin bisa mau daftar langsung ya tapi kalau mau persiapan kira-kira nah beliau ini 2 tahun kebetulan nih peringkat pertama kenaikan pangkat dan tingkat ya. Iya. Ini yang tahun 2026 luar biasa loh itu untuk menjadi peringkat pertama tuh banyak aspek yang nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Nah, kalau ketika pertama kali mau mendaftar itu ada apa sih yang membuat khawatir gitu? Ah nanti jangan-jangan gue ini gimana ya gitu. Apa yang membuat khawatir? Untuk yang membuat khawatir sendiri waktu daftar kemarin karena daftarnya di PMJ. Saingannya banyak banget. Oh banyak ya? Banyak banget. Oh iya sih ya. PMJ, Jateng, Jabar Siap. kayak gitu kan pasti banyak ya Banyak. Sumut gitu. Tapi bisa kan? Bisa. Oh khawatir. Selain itu khawatirannya apa? Khawatirnya itu karena mungkin ngerasa aku tuh orangnya nggak gampang puas. Jadi suka ngerasa nggak maksimal dalam melakukan suatu hal. Padahal kalau orang lihat tuh katanya udah maksimal banget padahal tapi aku kayak kok kurang. Ya mungkin itu ya yang bikin jadi terus peringkat pertama ya. Puji Tuhan. karena nggak pernah nggak pernah puas di satu sisi gini ya. Misalnya kok ternyata kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya. Luar biasa ini. Berapa kali mendaftar? Puji Tuhan aku pertama kali daftar langsung. Oh sekarang langsung masih berarti umurnya sekarang berapa? Aku sekarang 20. Oh 20 ya. Berarti tahun depan lulus. Amin. 21 ya 21 jadi IBDA Amin. ya. Luar biasa. Nah ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan calon peserta seleksi gitu, calon catar ya. Nah itu setelah mendaftarkan sekali nih. Nah, kita karena ini sekali nih netizen nih. Jadi nggak perlu ada yang ditanya lagi rasanya gimana ya. Tapi kalau misalnya kalau pernah gagal atau belum berhasil pada percobaan sebelumnya tuh apa yang dilakukan? Misalnya gini, pada waktu bimbel, pasti kan kebanyakan bimbel kalau nggak salah ya, itu infonya gini, misalnya kita belajar psikotes. Iya. Nah, nilai MS-nya misalnya taruh kata 70 ya. Oke. Nah, ternyata nilaimu tuh 68 gitu. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Pernah. Nah itu yang dilakuin apa? Jadi kan namanya orang daftar, orang bersaing semua pasti adalah kegagalan. Jadi gunanya bimbel, gunanya les itu untuk mengevaluasi. Untuk mengevaluasi kita kurangnya di mana. Jadi kita harus menyempurnakan di mana yang kita kurang itu. Jadi yang mana yang kurang dievaluasi, nanti muncul ya di bimbel tuh CAT juga. Kebetulan Pakainya. aku waktu itu aku kertas. Oh pakai kertas Pakai ya. kertas. Nanti nilainya berapa? Iya. Tapi poinnya sih sebenarnya sama aja ya. Kita kan bukan ngapalin A, B, C, D tapi soalnya apa, jawabannya apa. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya kurang nanti diajarin difokuskan yang jawaban yang nggak bisa itu gitu ya. Iya. Oh misalnya sikap kerja nih kita lemah, berarti diajarin itu Iya, gitu ya. itu. Oh gitu-gitu. Kalau dalam hal fisik gitu juga
Gimana? Kurang lebih sama sih, kayak misalnya aku target berapa, belum bisa, terus ya programnya ditambah lagi, mungkin kurang di intervalnya atau di mananya. 12 menit itu berapa kali Aku muter? waktu daftar itu 12 menit itu 7 putaran. Oh 7 putarannya? Iya. Minimalnya Oh apa? enggak, minimalnya untuk Kuat berapa? sekarang, untuk sekarang minimalnya 2000, Oh 2000 berapa meter gitu berapa meter, ya? iya. Oh kira-kira tuh muter misalnya 6 kali putaran tuh lulus nggak? 6 kali putaran lapangan itu 6 tuh kali stadion. putaran, Heeh. asal yang lainnya kan ada aspek lain juga ya, push up, pull up, Oh shuttle run. jadi rata-rata itu ya Iya. apa ya namanya di rata-rata Akumulasi. akumulasi seluruh kayak push up, sit up semuanya itu Siap. renang kayak gitu. Iya. Oh jadi kalau ada yang kurang di salah satu tuh bisa? Apa ada nilai minimal misalnya harus MS-nya tuh Ada berapa? nilai matinya sih. Oh ada nilai matinya nilai ya. matinya. Oh. MS tuh memenuhi syarat by the way netizen. Kita kadang-kadang nih di kepolisian ini menggunakan apa ya? Menggunakan istilah-istilah yang disingkat. Jadi nanti kalau misalnya nggak tahu istilah apa boleh loh komen-komen di bawah. Ini nanti dibahas sama Dek Jun itu ya. Staff kita yang sangat kreatif dan setia loh dia ini. Jadi nanti boleh ditanyain dan pasti nanti di segmen terakhir lah. Ada pertanyaan dari netizen nih. Oke. Oke. Nah sekarang ketika kamu pernah gagal nih, oh ternyata nilai aku 65 padahal MS-nya memenuhi syaratnya tuh 70. Apa sih yang membuat kamu mutusin untuk nyoba kembali aja deh gitu? Kalau aku sendiri sih, iya karena tadi aku sampein aku orangnya susah untuk puas. Apalagi aku orangnya gengsi banget. Oh gengsian ya. Gengsi. Ternyata gengsian itu bisa membawa ini ya Motivasi. hal positif ya gengsian. Iya, aku gengsi. Dulu kan daftar bareng teman-teman. Teman-teman tuh ngomong-ngomong kayak strategi-strategi mereka. Ternyata kok mereka kayaknya lebih tinggi nilainya. Oh berarti nguping tuh perlu ya. Iya. Ih, bakat Intel nih. Berarti cari strategi gitu ya. Oh mereka gimana. Berarti memang nah itulah penting banget nih polisi nih ya. Ketika kita masuk dalam satu ruangan tuh langsung harus tahu. Misalnya nih ini di dalam ini ada kamera 3 ada ini. Ada lighting, ada ini, buku berapa, pedang, topi, langsung amati gitu ya. Siap. Istilahnya langsung kamu amati strateginya. Pokoknya harus berhasil. Iya. Oh gengsi tuh ternyata gak semua tuh jelek loh. Dek Jun itu ya tolong ya Dek Jun dipahami itu. Ternyata gengsi tuh ada positifnya juga Ada ya. positifnya. Kalau saya nggak lebih ke gengsi, lebih ke dendam ya. Jadi ketika kita dihina oleh seseorang, kita mendapat anaknya orang biasa aja, lu anaknya siapa mau kuliah ngaca gitu. Lebih ke saya dendam, lihat nanti ya aku mau kuliah pasti berhasil gitu. Tapi dendamnya yang positif ya, iya. tidak pernah saya membalas apapun gitu. Nah jadi ini karena yang memutuskan ini gengsi, terus pokoknya gak cepet puas gitu ya. Yeah. Tapi itu membawa keberhasilan, boleh juga nih ya tipsnya ini, tolong ya dicatat nih netizen nih. Nah untuk Gerald nih, kalau misalnya kan di percobaan pertama nih langsung berhasil. Berarti kegagalanmu tuh hanya di bimbel ya. Misalnya larinya berapa langsung mentalnya bangkit untuk kembali. Teman-teman rata-rata ada gak sih yang 3 kali daftar itu ada gak sih? Oh banyak, temen aku banyak? sampai yang udah sekarang udah gak bisa daftar lagi malah ada. Udah sampai umurnya habis. Oh Jadinya gitu kuliah. ya. Oh jadinya kuliah ya mungkin nanti bisa SPSS ya nanti ya. Oh gitu. Oke. Nah strateginya nih ini yang bener-bener nih. Nah ini kan banyak pertanyaan nih. Kita sebenarnya ini udah dirangkum dari pertanyaan netizen dan pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang kita ada di YouTube, ada di sosial medianya Akpol gitu ya. Nah ini mempersiapkan dirinya itu kayak misalnya akademik. Pola belajarnya tuh gimana? Jadwal khusus gak gitu? Oh kalau aku sendiri, tadi kan aku bilang aku kalau sama guru yang gak masuk aku gak susah untuk nerima materi. Sama aku tuh orangnya. Itu kan pas 2 tahun sebelumnya dah. Iya. Pas deket-deket gitu. Misalnya udah penerimaan misalnya kita katakanlah Februari ini mulai ini kan. Oke. Nah berapa bulan sebelumnya kamu tuh harus review semua materi itu berapa lama sih? Oh aku gak banyak, aku biasanya kalau udah belajar kayak gitu paling H-2, H-3 baru aku review lagi. Oh gitu? Iya.
Oh, Soalnya Hamin 2 ujian. Oh, berarti pas udah catar di sini dong. iya biasanya aku Heeh. bawa rangkuman-rangkuman aku kan. Itu boleh gak sih bawa buku Boleh, gitu? boleh. Oh, boleh Boleh. ya? Oh, berarti pas di sela-sela ini Iya, kayak belajar lagi belajar gitu lagi. ya. Berarti emang dasarnya ya memang IQ-nya tinggi mungkin ya. Mungkin. Oh, belum tes. Aku belum tes lagi Lupa. sejauh ini udah lupa. Oh. Kan lo waktu kecil ada ya tes IQ itu. Iya. Baik, kalau fisik ya latihan dari bimbel. Iya. Nih, kalau fisik kan nggak bisa dong sehari 2 hari sebelum tes. Oh Berarti enggak, kalau emang fisik pola ini ya, iya. pola hidupnya emang udah olahraga banget gitu Iya. ya. Yang khusus pas mau daftar berapa bulan sebelumnya kira-kira? Yang khusus Misalnya, oh ini nih udah mau daftar Februari nih, berarti di bulan Desember atau bahkan November udah harus tiap hari lari gitu. Itu berapa oh lama ya biasanya aku persiapan? pas pembukaan pendaftaran itu loh langsung Oh, jadi pas awal tahun itu ya? iya itu Oh, itu udah langsung sambil daftar, sambil kan biasanya online gak sih? online. Online Tapi kan? kan ngurus berkas-berkasnya Heeh. sendiri ke Polres, Heeh. SKCK Oh, semua. itu sambil olahraga Iya, sambil gitu ya, udah olahraga. persiapan ya. Kalau fisik kan emang harus tiap hari Iya. banget ya. Ada pantangan makanan gitu nggak? Enggak kalau pantangan Oh makanan. enggak, Enggak. makan apa bebas? Aku susah naik berat badan jadi makannya bebas aja. Oh, naspat boleh ya, nasi Apa aja. padang ya. Nasi padang pagi sore. Aduh, Ted endorse. Nah, kalau pola tidur dan pola makan selama masa persiapan, ada yang berbeda nggak? Pola tidur paling. Pola Aku tidur ya? istirahatnya banyak. Oh, emang biasanya enggak? Biasanya Ya, banyak. selayaknya anak selayaknya muda banyak. lah ya. Oh, jadi kalau misalnya mau daftar, pas udah mulai daftar itu udah kayak tidur cukup. Iya. Kira-kira berapa? Jam berapa harus tidur kalau Gerald sendiri? Aku biasanya jam 11 tuh udah harus tidur. Oh, 11 malam Iya. ya. Oh. Aku nggak tahu aku doang yang ngerasa apa gimana. Soalnya kalau tidurnya kurang malah gampang lupa. Jadi gampang lupa jadi lemah juga ininya olahraganya. Itu Dek Jun tuh ya nggak boleh begadang ya. Itu jadi cepet pikun kayaknya. Oh, jadi jam 11 malam tuh maksimal ya. Iya. Udah harus tidur. Iya. Tapi kalau bisa lebih awal Lebih ya. awal. Berarti kalaupun belajar sebelum jam 11 tuh udah harus kelar semuanya ya. Iya. Oke. Kalau persiapan psikologi dan mental, ada latihan khusus nggak? Aku tuh kalau latihan khusus ya aku latihan semua khusus lah dibimbelin. Tapi itu semua balik lagi ke kemauan sendiri kan. Aku jadi kalau misalnya nih mau les itu semua aku yang ngatur. Aku yang misalnya aku Oh, mau bukan orang tua bukan. gitu ya? Enggak ya? Kalau dari diri sendiri gampang ya. Oh, jadi kamu mutusin mau di mana? mau di mana nanti orang tua yang cari tahu atau misalnya dibantu cari tahu Oh. sama orang tua, nanti orang tua yang Milih sendiri, Iya, jadi kamu aku milih milih sendiri sendiri. ya? Oh gitu. Jadi latihannya yang menentukan, ada gak sih ketentuan kayak seminggu harus 3 kali, harus berapa Oh, kalau aku tiap hari psikologi? Oh, tiap aku hari? tiap hari. Mak? Jadi aku tuh Oh, beda-beda tapi ya? iya, Beda-beda. beda-beda, Misalnya betul. hari Senin fisik, hari Selasa psikologi gitu beda-beda ya? beda-beda. Oh, tiap hari? Tiap hari. Selama 2 tahun? Iya, aku 2 tahun tuh tiap hari. Wih, luar biasa. Em, Ya berarti memang udah matang lah ya persiapannya ya. begituan. Jadi tiap hari selama 2 tahun. Iya, apalagi pas mau udah deket pas udah buka pendaftaran tuh kan sekolah udah selesai. Itu Oh. benar-benar dari pagi ke malam. Oh, itu pagi udah ke malam. ujian ya? Iya udah selesai sekolah. Oh. Itu udah pagi sampai malam, pagi sampai malam. Oh, Pokoknya pagi sampai malam latihan. iya aku nggak boleh ada luang waktu lebih dari 3 jam kosong. Itu yang memutuskan kamu sendiri Aku atau? sendiri, aku sendiri. Oh gitu ya. Itu enggak saya banget sih kayaknya. Jadi harus 3 jam kosong tuh enggak boleh. Nggak boleh. Selama jam misalnya jam 7 sampai jam 11 malam itu ya. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh ada jam Enggak boleh kosong. main HP gitu, enggak boleh ya. Boleh, maksudnya nggak boleh ada jam kosong tuh nggak boleh nganggur. Iya, maksudnya enggak ada istirahat kayak main game apa enggak? Ya mungkin di 1 jam 2 jam setelah les mungkin istirahat nanti udah mau 3 jam lari atau nyari Oh, jadi harus nelfon guru les fokus yang ya. lain. Iya. Ini ada yang ngajarin gitu nggak? Apa memang Gerald sendiri yang memutuskan emang harus gitu ya polanya? Nggak tahu ya, mungkin emang kesadaran sendiri karena emang pengen sendiri sih. Karena habitnya. Kalau kesadaran tuh emang susah ya. Oh, jadi dalam waktu jam katakanlah bangun tidur sampai jam 11 malam tuh nggak ada 3 jam yang benar-benar kosong. Iya. Isinya latihan ya, entah fisik, entah psikologi, entah akademik gitu ya. Tapi zaman dulu belum olimpiade kan ya, belum standar Oh olimpiade ya. belum. Tapi tetap aja susah ya. Setelah menjadi taruna,
Ini kalau kita flashback ya, setelah dinyatakan lulus, lalu disambut nih di Bumi Bayangkara Candi Baru Semarang, berangkat ke Magelang. Berapa bulan dulu ya? Aku 4 bulan di Oh, Magelang. 4 bulan ya. Nah, oh ya udah era 4 bulan ya. Iya. Setelah 4 bulan di Magelang, realitas pendidikan tuh sesuai ekspektasimu gak sih? Untuk realitas pendidikan sesuai sih. Sesuai ya? Mungkin gak sesuainya Apa karena yang gak sesuai? kaget aja. Oh kaget. Misalnya? Bangunnya pagi banget. Ya memang. Berisik kalian suka, saya masih tidur kadang-kadang udah pada lari ya. Iya. Itu memang semangat. Kayaknya agak sengaja ya, itu kalau kalian lari tuh kalau lewat rumah-rumah antap tuh agak sengaja dikencengin gitu ya, bangunin kita-kita ya. Kadang-kadang kan kebetulan saya di blok TED gitu ya. Di blok suatu blok yang kadang-kadang tuh taruna lewat. Nggak siang, nggak sore, nggak Buat subuh gitu ya. Ingetin subuhan mungkin. Oh gitu ya. Oh tetap maksud baik ya. Iya. Tapi agak sengaja sih suaranya ya. Lari pagi, wah giliran ketemu rumah-rumah itu agak kenceng gitu ya. Oh jadi bangun pagi nih pertama, Bangun pagi. agak kaget ya. Terus apalagi yang kira-kira oh ternyata tuh Akpol kayak gini gitu ya. Nggak gitu-gitu aja gitu. Iya, yang kaget juga kegiatannya lumayan padat. Oh apalagi sekarang ya. Iya. Yang kalian ini kan udah 3 tahun lulus ya. Iya 3 tahun. 3 tahun udah STRIK. Iya STRK. Makin padat memang. Betul. Karena pembaharuan kurikulum juga kan. Betul. Jadi tapi overall oke aja kan. Oke aja sih. Sas ya. Cuma kuliahnya agak sampai sore ya. Iya. Kuliahnya. Penyesuaian kan. Karena harus mengejar berapa ya. 144 SKS apa enggak sih ya, saya lupa Iya, ya. ngejar Tapi, SKS kami. SKS karena di angkatan Brigata Ardito ini nanti Brigata Girat ini nanti akan lulus 3 tahun tanpa pasis ya. Betul. Jadi 3 tahun utuh ketika Praspa di istana itu udah dengan gelar STRIK. Wih mantap kali. Apalagi Adi Makayasa. Amin. Amin. Aminnya yang paling serius loh ini Amin. ya. Amin. Amin. Nah sekarang ada lagi nggak yang lain yang nggak sesuai ekspektasi banget gitu? Isi paling itu aja sih. Itu ya. Lain-lain aman ya. Udah Iya, sesuai aman. bayangan ya. Sesuai bayangan. Oke. Kalau sekarang kan udah tingkat 3 nih. Tahun depan di bulan Juli lah ya. Iya. Juli udah lulus calon IBDA nih. Nah kalau dibandingkan pas pertama kali masuk dulu lulus SMA masuk. Perubahan terbesarnya apa? Perubahan terbesar ya mungkin untuk orang yang awalnya sipil untuk bangun pagi itu susah banget rasanya ternyata. Susah dulu, banget. emang dulu sekolah deket Dekat waktu lumayan dekat. SMA. Lumayan Oh dekat, gitu. ya. Bangun jam? Kan masuk jam 7. Kamu jam 6. Bangunnya bangunnya? mepet-mepet. Oh gitu. Iya. Oh emang gak macet Jakarta? Enggak begitu jauh soalnya sekolah. Oh macet pun naik ojek ya Iya, bisa iya. ya. Oh jadi langsung habitnya berubah ya. Berubah banget. Bangun jam 6 jadi jam 4. Bangun jam berapa sih? Di berisik itu di jam 3 udah berisik banget. Udah bangun, udah. Jam 3. Iya. Men itu saya kadang-kadang baru tidur. Oh berarti jam 3 udah. Udah berisik. Oh. Itu buat bangunin yang subuhan. Jadi kita yang muslim subuhan. Subuhan. Yang Nasrani, yang non-is tuh ibadah masing-masing. Ibadah masing-masing. Iya. Oh tetap tapi mau tidur pun gak bisa ya berisik ya. Berisik banget. Lari dulu kan bukan mandi dulu kan. Abis ibadah olahraga pagi. Olahraga pagi terus Mandi mandi. baru makan pagi. Apel makan pagi. Jadi gak boleh lambat-lambat ya. Iya. Ih saya makan nanti jam 10 aja gitu. Gak boleh ya. Nggak boleh. Ya gak apa-apa sih kalau mau guling-guling gitu ya. Agak pinggir jerang ini. Jadi habis makan langsung ke kampus. Kampus. Ke langsung kampus. Cendekia ya langsung kuliah gitu. Oh perubahan besarnya lebih ke pola hidup, disiplinnya Iya, beda ya. Disiplinnya beda. Mau nggak Beda mau banget. mengikuti lah ya. Ya polisi kalau nggak disiplin gimana nanti kan. Betul. Nah sekarang nih kan Brigata Gerald nih kan peringkat pertama. Wih luar biasa loh ya. Saya ngebayangin aja gitu banget ya jadi taruna gitu kan kadang-kadang ya. Apalagi kalau pas lihat itu latihan yang pakai tali yang di wah celana turun gitu banget ya jadi polisi gitu ya. Itu belum dituntut untuk sehat. Ya. Sehat walafiat badan, fisiknya kuat,
setara kecerdasan intelijensianya tidak boleh diragukan lagi kan ya. Terus apalagi ya Mental. secara kecerdasan emosional Iya. bisa bekerja sama dengan teman-teman itu kayaknya manusia super gitu ya. Nah ini gimana ya apa ya bagaimana sih tanggapannya nih setelah ternyata bisa peringkat pertama itu rahasianya apa tuh? Kalau aku sendiri rahasianya yang penting konsisten. Konsisten itu nomor satu aku. Karena menurut aku mempertahankan itu lebih susah daripada meraih. Gitu ya. Kalau meraih semua orang bisa, cuman untuk mempertahankan apa yang dia raih itu sangat susah. Jadi waktu kalau itu tingkat 2 ranking berapa? Aku untuk tingkat 2 ranking 2. Tingkat 1 Untuk yang maksudnya dari tingkat 1 naik tingkat. 1 naik ke 2 itu ranking berapa? Aku ranking 14. 14. 2 naik ke 3? 2 naik ke 3 baru ini. Dapat ranking 1. Berarti kenaikannya Iya. lumayan ya. Berarti ini kayaknya buah dari gengsi tadi ya. Gengsinya gede ya gitu ya. Terus konsisten gitu ya. Selalu apa tipsnya yang lain lagi? Misalnya apa memang dari pertama tuh targetku harus peringkat pertama. Atau gue pengen jadi yang terbaik gitu aja gak sih? Iya, aku selalu mikirin itu. Pokoknya apapun yang terjadi aku selalu jadi yang terbaik. Terbaik menurut Terbaik. versimu ya. Iya. Tapi nggak nargetin tingkat pertama apa memang itu aku harus peringkat pertama gitu gak sih? Iya, mungkin gengsinya itu sih. Karena aku kan pejabat gitu juga dari tingkat 1. Oh iya gitu. Aku kalau nggak, maksudnya mikirnya Ngasih contoh ke yang lain juga kalau ya. nggak bisa jadi contoh, kalau nggak bisa menunjukin yang terbaik, itu kayak aduh. Kayaknya kayak ada yang kurang atau gagal gitu gagal, ya. betul. By the way, pernah hair nggak? Aku puji Tuhan belum pernah. Puji Tuhan, belum pernah hair sama Belum sekali. pernah hair. Krimfik lulus aja itu. Puji Tuhan lulus. Kayaknya kok selama saya ngobrol sama Taruna ya, itu kok pelajaran itu agak horor ya gitu ya. Horor banget. Banget. Apa singkatan dari apa? Kriminologi dan viktimologi. Kriminologi dan viktimologi. Iya. Sesusah itu ya. Susah banget. Kok kalau misalnya apa kabar? Kalau saya ketemu Taruna ini baik Bu, ini apa yang ini ujian apa yang susah? Krimfik lah. Pasti gitu ya. Betul. Horor ya. Horor Terus kamu banget. belajarnya gimana tuh menghadapi krimfik yang horor itu? Iya, kalau aku sendiri kan tadi aku bilang aku ini gampang mengingat. Jadi dengan aku asal belajar serius dulu di kelas. Jadi kelas fokus gitu ya, fokus di kelas. Habis itu nggak aku review materi sebelumnya itu nggak aku review. Tapi nanti pas udah mau hari H ujian baru aku baca sekelibat. Oh, ini yang kemarin ini gitu kemarin. ya. Ini yang kemarin. Berarti memang rahasianya fokus ya. Jadi fokus pas diajarin guru, diajarin dosen di kelas, lalu nanti di rumahnya kalau pas mau ujian ya. Iya, pas mau ujian. Oke. Memang ada tipe yang gitu sih ya, nggak pernah belajar, tahu-tahu bisa gitu ya. Tapi memang fokusnya tuh, mungkin karena ini sering latihan nembak ya. Mungkin. Karena memang latihan menembak itu kan fokusnya tuh jadi bagus gitu ya. Oke, berarti nggak pernah menargetkan tingkat pertama, tapi jadi yang terbaik gitu ya. Karena kan gimana pun pejabat tuh contoh lah buat yang lain ya. Berarti mendingan belajar ya daripada mendingan krimfik apa ketemu genderuwo satu kompi nih. Mendingin ketemu genderuwo. Oh gitu ya. Iya. Semengerikan itu. Iya, mengerikan banget. Bener ketemu genderuwo satu kompi mau? Iya, gak apa-apa deh. Yang penting gak ketemu krimfik. Ini peringkat 1 guys ya Sobat Edu guys. Ini peringkat 1 aja mendingan ketemu genderuwo satu kompi daripada krimfik. Jadi buat Anda yang mau mendaftar Akpol tolong pelajari itu Kriminologi dan viktimologi. Kriminologi dan viktimologi dibelajar dulu dari sebelum masuk catat deh kalau perlu ya. Itu mata kuliah emang horor ya. Dan hairnya cukup lumayan ya, dan itu memang mata kuliah yang susah. Coba nanti saya searching ya atau tanya dosennya sebenarnya ini mata kuliah apa sih kok bisa horor banget gitu ya. Oke. Nah kalau bagi waktunya gimana tuh? Bagi Kan kalian kan ada jam pengasuhan ya. Iya. Nah kan
ada yang kamu gunakan di jam pengasuhan, jam bebas misal. Tapi kalau sekarang kan agak susah ya karena udah full ya sampai Iya full malam. banget sekarang. Misalnya ada waktu belajar nih, ada waktu 2 jam di sela makan malam dan sampai terakhir atau sore. Sore pun sampai 5:30 gak sih kuliahnya? Sekarang sampai 5:30 kuliah. Setelah Nah, selesai itu kuliah langsung makan. Bagi makan. waktunya gimana? Lu mau belajar atau latihan fisik atau kehidupan sosial gitu? Nggak boleh megang Alkom Oh ya? nggak boleh megang alkohol. Jadi gimana tuh tentang kehidupan bersosial? Kan taruna tuh nggak boleh antisosial juga kan. Betul. Kehidupan sosial itu bisa dengan taruna, bisa dengan Betul. masyarakat. Gimana bagi waktunya tuh? Untuk bagi waktunya sendiri biasanya selesai makan malam itu kan diberi waktu sampai jam malam jam 8 atau jam 9 untuk apel malam. Oh, apel malamnya jam 9 Ya, ya. jadi ada waktu luang itu biasanya Wajib lengkap itu. wajib lengkap. Kasus kalau nggak lengkap. Betul. Oke, cari masalah ya. Iya. Oh, baiklah. Jadi biasanya untuk mengisi waktu luang teman-teman ini ada yang olahraga. Oh, olahraga malam banget Iya, gitu. jadi untuk Heeh. mengantisipasi hair dalam ini kami ada tes jasmani. TKJ ya, itu kesehatan horor jasmani. juga ya. Tapi Betul. nggak sehoror Cream Fix sih kalau itu. Betul. Karena kita udah tahu kuncinya kan. Iya, Kalau latihan fisik selesai, kalau Cream Fix ini misteri gitu ya. betul. Oh gitu ya. Jadi di antara 2 jam itu bebas ya. Bebas. Kalau Brigata Gerald ngapain tuh? Kami biasanya aku untuk sendiri biasanya penguatan itu untuk biar nggak hair pas TKJ. Kalau nggak ada kegiatan organisasian, organisasi. Oh karena pejabat, Pejabat, ya. betul. Iya pejabat tuh memang harus mengurus orang lain, mengurus dirinya sendiri repot ya. Iya. Oh gitu, tahu sih rasanya pejabat. Ya gitulah. Jadi kalau belajar nih, kalau pas belajar misalnya akademik, ya walaupun you emang udah pinter gitu ya, udah fokus. Misalnya besok mau ujian nih, lebih suka belajar mandiri apa berkelompok sama Berkelompok. temen? Oh berkelompok ya. Oh gitu, bukannya lebih berisik gak sih? Lebih berisik, cuman lebih bertukar pikiran. Oh maksudnya lebih kayak saling- ngobrol, Betul. jadi bisa membagi ilmu ke teman-teman juga ya. betul. Oh gitu ya. Ya memang calon polisi harus gitu sih ya. Jadi bersosialisasi juga ini. Iya, Kalau bersosialisasi dengan masyarakat terus gimana? Bisa gak sih kalian tuh main apa? bisa. Kecuali ke tempat-tempat yang terlarang ya? Iya. Yang dilarang apa aja sih? Seperti tempat-tempat hiburan malam. Kalau kafe makan boleh dong? Boleh. Boleh ya? Boleh. Walaupun kafe ada musiknya boleh kan? Boleh. Boleh. Yang gak boleh? Yang nggak boleh mungkin ada alkoholnya tempat. Oh yang ada kayak alkohol. klub-klub Betul. diskotik gitu gak boleh ya? Betul. Terus ke tempat apa lagi yang dilarang tuh? Bar gitu. Oh bar itu nggak boleh Nggak ya? Oh oke. Awas ya nanti kalau ketemu Taruna di situ ya. Loh saya juga nggak ke situ. Oke. Nah sekarang kalau dibongkar lebih spesifik nih. Nah nih berhubung ini kan fokus ya. Karena fokus ya. Mendengarkan dosen ketika jam pelajaran. Nah pas metode paling efektif menurut Brigata Gerald nih. Itu menggunakan metode apa? Baca ulang atau ngerangkum atau mind map atau apa ya latihan soal atau mengajarkan kembali ke teman atau punya metode sendiri yang itu yang pribadi, belajar yang pribadi gitu. Yang Kalau- paling cepet apa? Paling cepat aku sama temen sih paling bertukar Oh mas sama pikiran. temen Iya. ya? Aku tuh orangnya yang ngedengerin gitu loh. Maksudnya lebih gampang menangkap kalau dari mulut. Oh jadi ini harus ada audio gitu ya? Betul. Oh jadi kayak iya sih kalau kayak kata-kata gurunya anak saya tuh ini tutorial sebaya gitu ya. Betul. Jadi temen lu ngomong apa baca dengerin ya. Iya. Oh oke. Nah berapa jam sih dibatasinya? Jam belajar tuh ada nggak? Kayak masih ada nggak wajib baca gitu? Ada. Ada ya? Ada. Di perpus? Di perpus. Oh tiap. Cuman sekarang kan gara-gara pemadatan SKS sampai jam 5.30 itu jadi kami belum dapat jadwalnya untuk. Oh berarti belajar masing-masing aja ya. Berarti bisa belajar itu hanya setelah makan malam sampai itu ya. Iya, Sampai apel malam. betul. Setelah apel malam tidur itu terserah kalian ya? Enggak, tidur wajib jam 10. Jam Kan 10 wajib bobo. persiapan. Oh iya sih. Secara bangun jam 3 ya. Betul. Aduh maaf. Iya memang saya tidak ditakdirkan menjadi taruna ya. Bangun jam 3 itu mending ketemu gendruwo satu kompi tambah kuntilanak gitu ya. Oke. Pernah nggak ada di situasi yang udah belajar keras banget tapi hasil ujiannya nggak sesuai harapan? Ada pasti dong.
Ada ya? Ada. Gimana tuh mengevaluasinya gimana? Untuk mengevaluasi sendiri, jadi di saat itu sih aku emang ngerasa kurang. Oh gitu Aku ya? ngerasa kurang, maksudnya Oh kurang maksimal kurang maksimal belajarnya. belajarnya. Tapi nggak hair Enggak, kan? enggak. Oh berarti standar nilaimu tinggi ya? Standar hair tuh berapa sih 60 bukan sih? 60, 60 tuh nggak hair ya? 60 tuh udah hair. Oh hair. Hair. Berarti paling rendah 61 dong. Iya, 61 tuh nggak hair. enggak. Oh berarti nilai Gera tuh 61 ke atas terus ya? Iya. Oh oke. Pas merasa kurang tuh kenapa? Males apa gimana? Cara mengatasinya gimana tuh? Emang udah ngantuk. Terus Oh waktu itu ngantuk. Banyak giat gitu mungkin Iya. ya. Karena kadang-kadang tuh ya Sobat Edukes memang kadang-kadang Taruna nih ya dinamis lah. Sesuai kalau kalian nanti menjadi polisi tuh memang dinamis gitu. Tiba-tiba banget ada perintah untuk misalnya parade senja. Gak mungkin kan kalian gak latihan, betul. ya kan? Tiba-tiba banget mau nampil di misalnya di Istana Negara gitu. Gak mungkin kan itu DC gak latihan ya. Betul. Oh itu mungkin yang mempengaruhi semangat belajar ya. Oh gitu, jadi ngatasinya gimana nih? Kalau pernah gak di titik, ih gua males banget sumpah gitu. Pasti ada dong semua orang rasa Terus malas. ngatasinya gimana nih? Bukan, kalau ngatasinnya ya karena kami mau nggak mau kegiatan di sini. Oh mau Maksudnya gak mau ya? harus dijalanin. Mau gimana lagi? Oke. Berarti ya kalau misalnya males ya akibatnya ya itu tadi ya Iya, nilainya iya, hair gitu ya, hair. kepikiran itu ya. Oke, apa ada motivasi misalnya, ingat kata orang tua nih atau ingat kata pacar nih, woi Rekanita apa? Kok ketawa? Atau ingat saya udah janji nih sama orang tua mau ini gitu. Apa sih yang membuat kamu gua nggak boleh malas gitu apa? Ya pasti pengen bikin orang tua bangga lah. Apalagi Hmm. udah ngerepotin dari dulu kan. Pengen balas budi. Oh balas jadinya. budi, Iya, ngerasa ya? ngerasa. Sadar diri ya? Sadar. Oh berarti memang pengen membanggakan Iya, dan ditambah gengsinya gede banget Betul. gitu ya. Jadi pejabat tuh sebenarnya membawa nilai positif juga ya. Puji Karena Tuhan. karena memang mau nggak mau kita harus memberi contoh ke yang Betul. lain gitu ya. Kita lu aja kali gue enggak gitu. Oke. Nah kalau jadi kan Krimfik tuh kan berjamaah ya. Iya. Yang saya tahu dari daftar nilai yang dilihat tuh. Kalau dari Brigata Girat sendiri, sebenarnya materi apa yang paling sulit dipahami? Materi. Itu kan kalau Krimfik tuh berjamaah tuh. Oh. Materi yang paling sulit dipahami menurut Brigata Girat tuh apa? Yang paling sulit dipahami? Mungkin kalau selain Krimfik nggak begitu sulit sisanya. Cuman, Selain berarti emang Krimfik ya itu penyakit ya. cuman mungkin ribet. Oh. Ribet itu mungkin reserse. Reserse. Bikin banyak banget laporan. Bikin Laporan apa itu? LHP, ada LHP, ada Kayak belajar praktek gitu. belajar bikin praktek. laporan. Belajar praktek bikin laporan. Praktek terus bikin laporan. Iya. Kayak yang Polreslat kayak gitu-gitu gak sih? Iya betul. Oh nanti kayak Latja, ada nanti kejahatan terus bikin bikin, laporannya. Tapi mau nggak mau nanti di Iya. lapangan juga kayak gitu kan. Betul. Berarti Krimfik, reserse, laporan-laporan itu. Iya, laporan. Lebih suka ke praktek berarti ya. Iya. Gitu-gitu. Nah sekarang ini mempertahankan peringkat nih. Iya. Nah ini itu kan menjadi peringkat pertama nih, waduh bangga banget kan ya. Bangga. Tadinya kan 14. Iya. 14 ke pertama tuh jauh loh, iya kan. Kayak di luar ekspektasi gitu gak sih. Nah itu mempertahankan dari 14-nya tuh gimana? Kok bisa naik sampai Jadi satu nih? di Akpol kan ada nilai-nilai ini juga dibagi jadi beberapa nilai. Ada nilai akademik, Akademik, ada nilai sikap dan perilaku, NSP. SP, ada nilai jasmani juga, kesehatan. Itu aku sendiri waktu di ranking 14 itu udah dapat terbaik 2 akademik dan terbaik 2 nilai sikap dan perilaku. Ada yang silver. Oh silver itu ya. Itu yang atas sendiri apaan tuh? Ini akumulasi, terbaik nomor 1 akumulasi. Oh akumulasi yang kemarin yang terakhir Iya, ya yang ranking terakhir. 1. Lah yang bawahnya? Yang bawahnya terbaik nilai sikap dan perilaku nomor 1. Kemarin juga. Oh NSP, Iya. NSP ini nomor 1 ya. Oh sikapnya memang baik banget ya. Oh berarti itu yang perak itu yang tingkat 2. Iya, Oh. yang dapat sebelum. Oh berarti
motivasinya tinggi ya, pengen lebih dari itu. Ngerasa kurang terus ya berarti ya. Wah, nah terus ada nggak? Ini kan sekarang udah tingkat peringkat 1 nih. Misalnya ada nggak sih tekanan untuk ya entah dari siapa ya, entah dari senior atau apa atau pengasuh atau siapa, maksudnya lu dari yang 1 ya pertahankan ya, lu harus tetap ada nggak sih tekanan kayak gitu atau pesan-pesan yang sebenarnya itu positif gitu? Pasti ada. Apalagi gitu dari ya? teman-teman tuh banyak banget. Oh ya? Jangan cuma wow udah ranking 1 tuh banyak banget. Pasti Oh ngomong gitu teman-teman ya? tuh ngomong Ya gitu semua. memang sih, memang. Makanya kan tadi aku sendiri bilang untuk mempertahankan tuh lebih susah daripada mengejar. Berarti ini tinggal masih 1 semester lagi, 2 lagi ya? 3 semester. Sekarang kan di Akpol 1 tahun itu 3 semester. Oh 3, oh Iya. berarti masih ada kesempatan 1, tapi kalau perankingan di pas naik tingkat atau tiap semester? Di setiap semester ada perankingan baru nanti akumulasi untuk di terakhirnya. Terakhirnya, Iya. oh gitu, berarti masih ada 3 tahap lagi ya. Iya. Wih luar biasa ya. Terus cara menghadapinya tuh gini, gimana ya, kayak menghadapi senior, pengasuh maupun teman-teman. Jadi kayak ekspektasi mereka kan pasti tinggi ya. Tuh dari yang 1 ya, ngadepinnya gimana sih? Di Akpol ini kan hidup kita nggak cuma sendiri, banyak sama senior, sama teman-teman. Cuman yang saya percaya ini hidup di Akpol itu senior tuh nggak mungkin menjerumuskan juniornya untuk ke hal yang buruk. Pasti senior marah, senior bentak-bentak tuh pasti ada tujuan ya. Nggak mungkin untuk menjerumuskan kita ke hal Mentalnya ya biar gitu ya. pasti itu mungkin cara dia memotivasi kita kan, cara orang menyampaikan suatu hal beda-beda. Dan saya yakin kalau senior itu marah-marah atau bentak-bentak itu karena peduli, karena pengen kita menjadi versi yang terbaik dari kita sendiri. Oh gitu ya. Jadi kan ya marah itu biasa kan Iya, ya. jadi Kan motivasi. namanya apa ya, nggak mungkin juga kan polisi nggak kena marah, ntar ngadepin penjahat gimana kalau dimarahin aja cemen ya. Dan satu lagi loh, ini kata komandan saya ya. Saya pernah punya komandan tuh begini nih resepnya nih. Jadi pimpinan itu punya yang namanya tunjangan jabatan. Ntar kalau Brigadir Gilat udah jadi polisi kan dapat jabatan tuh. Apa ya kalau di ini panit atau kanit, paur, kaur, kapolres itu ada yang namanya tunjangan jabatan kan. Nah itu kata komandan saya ya, itu fungsinya tuh ada banyak nih. 1 untuk ngomel ya kan, 2 untuk membenarkan yang salah, 3 untuk marah-marah, 4 untuk mengarahkan, 5 untuk mengevaluasi dan sebagainya. Jadi kalau pimpinan itu nggak pernah ngomelin kita, nggak pernah ngebenerin kita, senior-senior ini ya, nggak pernah marahin kita, malah kita wajib curiga. Siap. Berarti dia tidak menggunakan tunjangan jabatannya dengan betul. Betul. Jadi ya itu salah satu sih ya, kalau saya pribadi sih gitu. Oh berarti emang saya salah. Tapi kalau kita ngerasa banget kita nggak salah diomongin, ya udah cuekin aja gitu kan. Jadi udah mentalnya udah terbentuk ya. Siap. Untuk menghadapi para senior yang lu harus banget juara 1 gitu ya. Nah kalau apa ya, kehidupan di luar akademik. Nah ketika mempunyai waktu luang tapi nggak di Akpol, misalnya pesiar. IBL. Nah itu kamu ngapain? Untuk pesiar sendiri atau IBL sendiri aku biasanya aku suka olahraga banget sih orangnya. Oh, Ya, jadi aku biasanya sama teman-teman pedal, oh pedal. Iya, boxing. Nggak dilarang dong kalau kayak Enggak, gitu. Berarti kamu kalau pedal tetap pakai baju Tetap taruna. pakai baju taruna. Oh Pakai iya. kaos taruna, celana taruna. Nggak boleh pakai itu ya. Nggak boleh. Even itu olahraga. Betul. Oh karena kalian dapat jatah pakai olahraga ya. Betul. Oh jadi nggak boleh ya di segala sesuatu itu pokoknya mau ke kafe mau nonton Tetap pakai dinas. baju dinas. Jadi itu ya Sobat Edukes. Kenapa Taruna tuh kemana-mana selalu pakai, karena kemarin ada yang nanya juga kenapa sih Taruna tuh kemana-mana selalu pakai seragam, nggak gerah apa, terus ngapain nonton pakai seragam gitu, nggak make sense gitu loh. Bukan, tapi karena emang kalau kalian pakai baju selain seragam bakalan kena masalah. Betul. Itu termasuk Ada pelanggaran berat ya. iya. Pelanggaran. Dan hukumannya nggak main-main ya. Betul. Apalagi kalau salah lokasi ya. Betul. Dan bangga juga udah susah-susah masuk masa nggak dipakai bajunya. Betul banget, dari ribuan, dari puluhan ribu mungkin ya data Iya. seluruh Indonesia ya. Itu yang terseleksi cuman berapa, apalagi Taruni tuh.
Betul. Di Polda, satu Polda kadang satu orang doang. Nah mengalahkan berapa? Bangga dong ya kan. Nah itu hobinya selain pedal apa? Boxing. Boxing. Oh boxing banget ya. Iya. Kalau makanan favorit Makanan favorit. yang paling dicari pas pesiar. Pas dicari pas pesiar. Misalnya pesiar nih atau IBL. Tempat makan yang favorit apa? Atau makanan favoritnya apa? Masakan rumah. Oh masakan Masakan rumah. Iya. Oh oke. Jajan di mana gitu? Paling ya beli-beli KFC, McD biasa. Cuman maksudnya paling rindu. Oh makanan ini ya Gen Z banget Iya, ya. cuman kalau rindunya mah rindu makanan rumah, masakan orang tua. Nggak Indomie nggak ya? Tetap masakan ibu lah ya. Iya. Itu yang paling favorit. Nah kalau orang yang paling sering memberikan motivasi selama menjalani pendidikan siapa? Paling sering itu ayah ibu sama teman-teman. Ayah ibu teman-teman. Kan bisa komunikasi kalau pesiar ya, Betul. pesiar ya pasti telepon orang tua ya kalau gitu ya. Orang tua dan teman-teman. Rekanita enggak? Belum punya. Oh belum punya. Dek Jun, nggak apa-apa sih. Nggak wajib juga kan. Betul. Berarti memang kamu berarti fokus banget ya Iya, memperjuangkan, dan jangan salah ini bukan masa mudanya kasihan, tapi dia lagi mengisi masa mudanya dengan hal yang sangat bermanfaat ya. Minimal kita mudanya itu kerja keras gitu kan. Nah ini sedikit kembali ke masa lalu. Jadi kalau misalnya berkata Gerald nih bertemu dengan diri sendiri nih sehari sebelum masuk Akpol. Apa sih yang pengen dikatakan gitu sehari sebelum pengumuman tuh atau sebelum seleksi gitu. Nah pengen ngomong apa sih gitu? pengen ngomong semangat, percaya diri, konsisten lakuin apa aja yang ada di hati, suruh lakuin, percaya aja itu rencana Tuhan yang terbaik. Amin lah ya, itu rencana Tuhan tuh memang kayaknya memang niat banget sih ya. Dan memang kan kalau menurut agama kita itu manusia punya kehendak yang bebas. Jadi tidak melulu apa-apa sudah takdirnya, apa-apa itu kan kalau menurut agama kita nggak ada ya. Begitu ya, hanya percaya karena Tuhan itu memberikan manusia itu kehendak bebas. Jadi mau apa saja tentunya Tuhan juga yang menentukan. Tapi tergantung dari usaha kita ya. Betul. Dan beruntunglah berkata Gerald ini luar biasa usahanya ya. 2 tahun berturut-turut mengisi masa mudanya yang harusnya happy-happy sama temen gitu. Tapi latihan ya konsisten itu tentu mengisi masa muda yang nanti akan membawa hasil baik. Nih kenyataannya bukan hanya keterima Akpol tapi peringkat pertama ya, tingkat 2 ke tingkat 3 ya berarti ya, itu luar biasa. Nah sekarang setelah di tingkat 3 ada gak sih sesuatu yang pengen diubah gitu pas dari sebelum mendaftar Akpol, ada gak sih yang pengen dirubah gitu? Yang pengen dirubah? Maksudnya ada dari cara mempersiapkan diri gitu. Wah tahu kayak gini gue dulu persiapannya kayak gini gitu loh. Ada gak sih? Kalau misalnya flashback ke tempat dulu gitu. Yang harusnya kayak taunya gue mendingan dari dulu kayak gitu. Oh gitu ya. Misalnya kayak sekarang tahu persiapan sendiri, maksudnya kalau dulu kan masih ada dibantu orang tua. Oh gitu ya, taunya lebih awal biar nggak tiap hari banget ya, gitu ya. Untung loh itu nggak ada ekstra wajib gitu ya, jadi bisa persiapan gitu. Ada nggak yang lain lagi? Mungkin kalau dari Akpol, saya selama di Akpol nih kalau sakit tetap lari, kalau lari tetap olahraga. Jadi tahu gitu dulu, maksudnya ternyata sembuh. Kalau sakit dibawa olahraga tuh sembuh. Iya sih. Yang penting kalau sakit nih badan dibawa bergerak aja sembuh. Tahu gitu dari dulu ngelakuin itu maksudnya. Oh tak gitu ya. Tapi itu benar. Saya soalnya pernah gitu. Jadi aduh kok masuk angin nih gak sembuh-sembuh, pusing, lari aja sekalian.
Ya keringat keluar semua enak habis itu minum jahe udah gitu ya. Kadang-kadang emang saya ada agak-agak anti obat sih ya. Sama saya juga. Saya paling takut sama dokter. Ya apalagi kalau ketemu jarum suntik agak anti saya. Mendingan lari atau apa gitu. Mending ketemu genderuwo satu kompi daripada dokter. Iya kan. Kalau ketemu dokter tuh horor gitu ya. Takut saya. Oh berarti udah mendingan lari aja ya. Sakit tetap lari. Olahraga sih. Berarti nggak pernah dapet kalau dulu kan masih ada ya nilai-nilai kesehatan kan ya? Ada nilai Ada kesehatan, ya. Berarti nggak pernah opnam selama jadi taruna? Opnam pernah. Pernah. Opnam pernah. Itu mengurangi nilai nggak? Ngurangi nilai. Oh ngurangi. Ngurangi nilai. Oh jadi opnam mengurangi nilai. Kalau periksa doang misalnya saya batuk nih kan ke dokter. Iya. Ke dokter Akpol maksudnya ke rumah sakit Akpol. Terus ternyata dikasih obat. Nah tapi nggak opnam. Oh Ngurangi nilai nggak? harusnya enggak ya. Kalau Enggak ya? cuman Kalau cek, berapa hari iya, gitu ya? kalau perlu makan waktu berapa hari baru. Oh berkurang juga ya. Nah jadi tuh kesehatan juga dinilai nih Sobat Edukes. Jadi enggak gitu-gitu aja ya. Baik. Nah ini segmen berikutnya nih. Pesan untuk calon taruna. Jadi sekarang gimana ya. Sobat Edukes yang mau mempersiapkan diri untuk mendaftar untuk menjadi calon taruna akademik Polri tahun depan. Karena yang sekarang ini udah berangkat ke Udah berangkat Magelang Magelang, ya. betul. Udah apa tuh namanya? Main Chandra. Diksar Men Chandra Iya. ya, pendidikan dasar. Nah itu pesan-pesannya apa nih untuk calon taruna nih? Pesan-pesan untuk calon-calon taruna ke depannya untuk lebih disiplin, lebih rajin, Rajin ya, konsisten itu paling penting, konsisten. konsisten. Kalau emang mau suatu hal ya kejar hal itu dan tunjukkan yang terbaik. Lawan rasa Iya, malasnya lawan rasa ya. malas. Oke. Nah sekarang 3 hal wajib yang dilakukan catar. Nih misalnya saya nih kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA gitu. 3 hal wajibnya tuh apa yang harus dilakukan dan apa sih kesalahan yang sering dilakukan calon peserta seleksi yang sebaiknya tuh dihindari gitu. Misalnya jangan makan pedes atau jangan makan gorengan atau apalah gitu. Kalau pesan-pesannya ya yang 3 yang paling penting, 1 jangan pernah ngerasa puas itu sih. Belajarnya ya. Belajar, iya belajar terus. Terus mungkin kalau 2 itu walaupun punya banyak temen, cuman kalau udah lagi daftar kita semua maksudnya kita nggak tahu siapa musuh nggak tahu siapa teman. Jadi mungkin jangan overshare, jangan terlalu. Jadi kayak saya sendiri nanti tadi saya bisa ngebaca teman saya. Oh teman kamu tuh triknya kayak Strateginya gimana saya baca ya, jangan gitu ya. Oh overshare. strateginya ya memang sih karena di sini tetap bagaimanapun bersaing ya, Betul, tapi tetap betul. walaupun kita tahu strategi, kalau kita nggak melakukan itu nggak bakalan juga. Betul. Gitu. Kayak oke, saya tahu nih untuk saya mendapat IPK 4,0 tuh saya harus belajar keras, saya harus ini tahu kadang. Siap. Tapi kalau kita nggak punya semangat, nggak punya gengsi gede kayak Iya. kayak peringkat 1 nih nggak bakalan bisa juga ya. Jadi jangan oversharing, gunakan waktunya ya. Betul. Kan tetap bisa belajar kan Betul, di mass werving itu Iya, bisa bisa, belajar bisa kan. Jadi kalau waktu catar diatur gak sih tidurnya berapa jam gitu? Oh diatur tetap sama. Oh tetap ya? Tetap. Pelakunya kayak taruna? Iya betul. Jadi kurang lebih penyesuaian sebelum masuk taruna itu dicatar. Tapi kan masih bisa main-main. Saya lihat tuh masih pada kumpul-kumpul sama Masih. teman Nah gitu di ya. situ mungkin waktu di pusat itu aku ngeliat temanku banyak banget yang main-main. Oh. Jadi maksudnya main-main tuh bukan nyepelein. Maksudnya main-main tuh karena mungkin bertemu teman baru, Seneng gitu ya, senasib Iya, ya. dari berbagai wilayah. Dari tiap hari ketemu keluarga, nggak ada siapapun, ketemu teman yang Iya, ngedukung betul. gitu ya. Jadi di situ dalam waktu sempit itu aku selalu menyempatkan waktu untuk belajar. Jadi teman-teman lagi sibuk-sibuk kayak ngobrol lagi sibuk-sibuk aku kayak sampai aku tuh kadang-kadang mojok sendiri baca dulu. Oh, ya itu sih bukan antisosial kalau itu. Bukan, tetap- Kan itu strategi belajar Ya, ya. tetap bersosialisasi, tetap main sama semuanya. Cuman Tapi tahu tahu waktu. waktu, betul. Iya benar-benar kadang-kadang kan malam kalau udah ini masih pada nongkrong gitu ya. Dan psikotes tuh kan perlu betul perlu istirahat. istirahat ya. Itu berarti misalnya kan
akademik. Besoknya kalau psikotes sih wajib banget ya. Wajib banget banget. tidur ya. Tidur. Nah itu karena kalau nggak fokus, wah kacau. Tapi ada juga yang nongkrong. Ada kayak yang gitu. nongkrong tetap ada. Oh berarti kesalahannya di situ mungkin Iya, ya. lengah. Oh nah ini Sobat Edukes nih ya. Jadi kalau lagi tes catar, mau itu ketemu temen yang asiknya kayak apapun, jamnya tidur Tidur. deh udah ya. Lu Betul. tidur kalau besoknya udah psikotes nggak bisa. Jasmani juga. Oh jasmani ya, Iya. bener. Stamina Badan pengaruh harus ya. fit. Ya nanti kan kalau udah keterima bisa ya main-main ya. Bakalan 3 tahun nih di sini kumpul bareng. Bareng. Tenang aja, tapi yang penting istirahat cukup gitu ya. Luar biasa nih. Ini udah dibongkar loh tipsnya ya. Nah, kalau selain belajar ini enggak antisosial tapi juga bisa tahu waktu. Oh, waktu. Terus apa itu namanya? Jangan oversharing ya. Kalau masalah gengsi gede tuh masing-masing ya Masing-masing. pencapaian. Oke. Nah sekarang kita mau ke segmen jawab cepat. Nah nih jawabnya spontan gak boleh mikir ya. Oke. Yang pertama belajar. Bentar. Ini yang buat tim kita ya, bukan saya. Nah, kalau ada jawaban-jawaban yang aneh-aneh nih, kalau pertanyaannya Dek Jun nih ya yang salah ya. Udah tidur dia kayaknya nih. Belajar pagi atau malam? Belajar pagi. Belajar sendiri atau kelompok? Kelompok. Buku atau video pembelajaran? Video pembelajaran. Olahraga pagi atau sore? Sore. Atau enggak usah aja? Atau siang? Push up atau sit up? Push up. Oh lebih ke push up ya? Ya. Oke. Mata pelajaran favorit? Lantas. Lantas, bukan grafik. Lantas. Mata pelajaran paling menantang? Reserse. Terse, oke. Senior yang tegas atau senior yang humoris? Tegas. Ini Dek Jun kayaknya maksudnya mau nulis senior yang galak sih, tapi diperhalus aja jadi senior yang tegas nih kayaknya. Target setelah lulus Akpol? LPDP. Emang akademisi ini ya. Emang semangat belajarnya tinggi. LPDP luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Oke, bagus. Nanti pengetahuannya terbuka ya wawasannya. 3 kata untuk menggambarkan perjalananmu menjadi Taruna Akpol. 3 kata Untuk menggambarkan perjalanannya menjadi Taruna Akpol. 3 kata. Semangat. Kerja keras. Kerja keras, Konsisten. konsisten. Semangat, kerja keras, konsisten. Itu susah dilakuin, tapi gampang diomongin ya. Betul. Tapi kayak apa ya ngejalaninnya. Kayak saya sih perasaan ini kayak kemarin baru pengumuman udah mau lulus aja. Saya yang merasanya kok cepet banget. Dia yang ngejalaninnya enggak. 1 hari rasanya 1000 tahun. Gitu ya. Iya. Rasanya tuh penuh perjuangan ya Sobat Edukes. Jadi luar biasa sekali. Kira-kira ada pesan lagi nggak untuk Catar nih? Sebelum kita mau ada segmen berikutnya nih pertanyaan. Jadi yang nanya bukan hostnya aja nih. Ada netizen juga yang penasaran. Dek Jun, ada nggak pesan untuk Catar lainnya? Kalau pesan sih selain konsisten yang penting kalau emang bukan kemauan diri sendiri jangan dipaksain. Oh penting banget Penting. tuh, iya bener. Bagus. Jadi kalau bukan kemauan sendiri jangan dipaksain. Betul. Dan harus berani ngomong ya Iya. ke orang sekitar, ke orang tua. Iya. Oke bagus banget. Daripada di sini setengah-setengah ya. Betul. Akhirnya juga keluar, aduh Tuhan Kasihan udah. yang lain yang lebih layak. Nah nih Sobat Edukes kalau memang dari dalam hati itu karena paksaan entah siapa, entah pacar, entah orang tua, entah siapa saudara atau apa. Jangan dilakukan karena perjuangan di Academic Course itu sangatlah berat dan bukan gitu-gitu aja. Jadi kasihan karena misalnya kuotanya 500. Nah ada yang 5 orang mundur padahal udah jadi catar. Betul. Kasihan yang memang orang-orang yang kompeten Betul. yang ingin masuk jadi mengurangi kuota. Iya. Gitu ya. Betul. Oke terima kasih banget. Dan sekarang kita mau ke segmen berikutnya. Dek Jun. Nah ini ada pertanyaan dari Kesya Naurah @Kesya NR. Kak setelah menjadi Taruna Akpol hal apa yang paling dirindukan dari kehidupan sebelum masuk Akpol? Apa rindu apa nih? Rindu bisa tidur kapan aja. Iya rindu bangun siang gak sih? Betul. Iya ya tidur tuh kayak surga ya di Betul. sini. Ih Tuhan Yesus memang. Jadi jangan kaget ya Taruna tuh bisa loh. Misalnya abis pelajaran krimfik, abis itu pelajaran lantas.
masih ada jeda misalnya 10 menit sebelum dosen masuk tidur tuh bisa loh ya. Itu surga banget ya. Surga banget. Dan mereka bisa tidur di mana aja. Ya, Betul. bisa di hutan tidur, di Betul. lapangan. Saya pun bisa. Saya tidur sambil upacara bisa, tapi jangan ngomong ya. Kamu kalau lihat saya lagi upacara, nah terutama yang di tengah-tengah tuh saya pasti tidur kadang-kadang bisa loh saya ya kalau terlalu capek karena malamnya ini. Tapi tidur saya itu berdiri ya. Berdiri. Iya. Sama lah. Ya pastikan Mirip. pernah kan ya. Yang hebat itu bisa tidur berdiri tapi nggak jatuh. Betul. Nah itu saya pelajari ilmunya bertahun-tahun. Kuncinya apa? Fokus. Fokus tidur. Ya, saya tidur, saya tidak jatuh. Saya tidur, saya tidak jatuh. Udah tidur itu, bener. Oke, pertanyaan berikutnya. Udah tidur doang nih yang Iya, dirindukan. Itu tidur yang paling sama ya. paling jalan-jalan lah. Oh, Bebas. jalan-jalan. Oke. Ini dari Zayan Raka. Pernah nggak merasa homesick selama pendidikan? Biasanya bagaimana cara kakak mengatasinya? Pernah gak sih? Pasti pernah dong. Pernah ya? Pernah dong. Pernah ya? Semua orang pasti Dikira ngerasain itu. enak banget apa ya? Enak sih, Enak, tetap enak. bersyukur ya di Bersyukur. sini ya. Jadi punya teman banyak masuk Akpol itu adalah privilege dari negara yang patut disyukuri ya. Betul. Karena kalian punya saudara banyak banget, punya kakak-kakak yang nantinya tuh bener-bener mereka tuh kayak saudara banget ya, saling Betul. tolong gitu ya. Tapi homesick ya. Ya homesick. Tapi cara mengatasinya ya karena banyak teman-teman itu satu, dua. Iya Senasib ya. iya kegiatannya padat. Terus kita udah gak sempat. Oh nggak kepikiran Iya, ya, nggak sempat hilang mikir. sendiri. Oh berarti kalau kalian gabut nih, apa ya overthinking gitu kan? Biasanya Iya. kan orang tuh kan karena ketakutan apa yang akan terjadi atau apa, jangan overthinking terus ya sibukkanlah dirimu ya. Betul. Jadi kayak kalian nih karena habis pelajaran A, pelajaran B, ini pengasuhan apa, apel, makan. Betul. Nggak sempet ya Nggak mikir ya. Oh lebih ke nggak sempet sih ya. Paling menjelang tidur kali ya. Ya kalau udah kosong Oh ya, gitu ya. merenung sendiri Ya udah, tiba-tiba. berdoa aja lah ya. Tuhan pasti kasih jalan. Baik jadi gitu Zayan mengatasinya ya udahlah ingat aja yang indah-indah gitu ya. Terus ada nggak tip lainnya? Bagaimana mengatasinya kalau udah homesick banget gitu? musik banget. Ya paling nanti kalau udah pesiar, udah IBL ketemu orang tua atau Ketemu pesiar orang tua. telepon, video call. Oh iya bisa telepon ya kalau pesiar Iya, tapi pesiar. ya nggak bawa foto-foto orang tua gitu. Oh selalu ada kalau foto orang tua. di Boleh dompet. kan masang foto? Dipajang di lemari boleh. Oh boleh? Oh itu nggak ngelanggar PUD? Enggak kan malah ada di PUD-nya. Oh ada di PUD-nya? Foto keluarga. Oh tuh Sobat Edukes. Jadi foto keluarga tuh ada di PUD tuh peraturan urusan dalam ya. Bener. Betul. Peraturan urusan dalam. Jadi lemari mereka tuh pun diatur ya. Jadi saya taunya kenapa karena saya pernah menjadi siswa waktu di Klatim. Bahkan celana kita tuh lurusnya harus sama ya Sobat Betul. Edukes. Jadi kalau kamu calon taruna nggak bisa ngerapiin baju sendiri mundur. Betul. Ya mundur dari sekarang mundur. Nggak bisa setrika baju mundur ya. Karena taruna tuh baju harus sama baju betul. ya. Dan itu nggak ada tuh ceritanya yang bawah lebar yang Satu atas ukuran, harus satu ukuran. satu ukuran. Jadi saya nyikapinya tuh kayak pakai ngilepetnya pakai kardus. Iya, memang ada yang pakai kardus, Iya kan? ada yang pakai kertas Tapi karton. kalau udah pro udah tingkat 3 gitu Oh, nggak pakai bisa ya. bisa. Jadi kalau saya dulu karena kita sekolahnya kan ya paling berapa 3 bulan kayak. Nah itu pakai kardus dulu ya rapi karena saya memang takut banget dimarahin sama patun kan. Kalau kalian pengasuh ya. Masuk. Jadi dirapiin bener tuh lurus gitu baru pakai kardus dalamnya baru dilipat kardusnya Dikeluarin. ambil. Iya, betul. Celana pun itu kalau celana panjang tuh harus sama ya. Betul. Jadi tengahnya tuh dilipat dulu. Nanti tutorial deh. Ya mungkin itu podcast selanjutnya ya. Atau kalian tanyalah taruna-taruna kalau ketemu dia jalan cara lipat pakaian ya. Itu kalau beneran kalau kalian manja nih catar-catar mundur nggak bisa. Itu ditata sendiri Betul, kan. tata sendiri. Nggak mungkin dong kalau ada bibi di Nggak, flat. Itu sangat khayal ya. Dan nggak ada AC ya. Enggak ada AC. Nggak ada AC sayang ya. Ingat itu. Ada angin sendela. Ada. Nah ini mengatasinya udah ya. Makanan yang paling dirindukan. Tadi udah. Atau iya tadi udah ya. Yang paling sering dicari ada setiap ada kesempatan. Itulah makanan orang tua Elvano Rizky ya. Jadi makanan orang tua sama apa tadi?
KFC, KFC. McD, apalah itu ya. Oke, next ada lagi nggak pertanyaannya? Siapa yang paling sering dihubungi ketika menghadapi masalah atau merasa down? Kalau masalah atau merasa down, kalau waktu di resimen ya, Mm-mm, kan nggak ada alat komunikasi. mm-mm. Iya, paling Yang dihubungi itu kan bisa menghadap betul. atau ya siapa yang Ya karena di sini kita kan ada asuh kakak asuh juga. Mungkin Oh. cerita ke kakak asuh. Oh, keluarga asuh Betul, ya. keluarga asuh. Cerita ke kakak asuhnya Kakak ya. asuh, cerita ke teman sekamar. Jadi mereka nih kalian tuh punya keluarga asuh itu yang kayak keluarga beneran inti tapi di Akpol. Betul, Ya. Dan itu akan terbawa sampai dinas gak sih? betul, betul. Ya kan? Betul. Jadi ada yang, nah kayak komandan saya nih, nah siapa orang ini perasaan kagak pernah cerita kan ya. Ini siapa tahu tuh datang, woi kakak asuh udah kayak, wah udah puluhan tahun ternyata keluarga asuh. Jadi ketika masuk nanti ada pemilihan keluarga asuh ya. Betul. Nah itu yang mendukung kalian. Walaupun Iya. sebelumnya nggak kenal tapi ya mau Iya. nggak mau care ya. Betul. Itu nggak harus dari satu pengiriman kan? Apa Enggak, satu pengiriman? itu enggak harus. Oh, beda-beda? Beda-beda. Oh berarti beda. bisa dong Polda Metro Jaya kakak asuhnya Papua gitu Iya, bisa ya? bisa. Kakak asuh aku sendiri dari Kalimantan. Oh Kalimantan. Oh jadi cerita ke kakak asuh ya. Iya. Dan pasti melindungi lah dia ya. Betul. Oke udah terjawab ya Naura Zivana. Ada lagi Dek Jun? Pengalaman paling lucu apa nih selama menjadi taruna? Pengalaman paling Yang masih sering diceritain ke temen yang boleh di-share di sini ya. Ingat ya? Ya Iya. karena gak semua itu bisa di-share Sobat Educast ya. Iya. Jadi pengalaman yang paling lucu apa nih Pas? Pengalaman paling lucu. Jadi taruna ini kan nggak tahu lah entah capek atau apa, gampang tidur tadi kan dikit. Jadi waktu itu ada acara apa ya, lupa di mana. Jadi kita ngitung apel. Kok kurang satu terus. Dihitung ulang kurang satu terus. Ternyata ada satu temen ketinggalan di bis masih tidur. Astaga, lo bisnya udah jalan Udah dong. jalan, bis udah jalan. Berarti dia diangkel. Iya, di Loh, bis. ketawanya gimana? Ketawanya dia bangun. Terus minta telepon dari angkel, telepon ke batalion. Tuhan Yesus. Dia bangunnya lama banget lagi. Jadi kita Oh ya ampun. nggak lanjut. Berarti ya udah bayang sih. Jangan ditanya ya setelah itu kejadiannya gimana gak usah ditanya. Ya siapa ini Arka Pradipta gak usah nanya setelah itu kejadiannya gimana. Kalau itu gak boleh di share ya. Ya namanya disiplin ya jadi pasti ada reward and punishment. Betul. Kalau salah didiemin terus mau jadi apa taruna. Pasti ada lah hukumannya ya. Betul. Tapi by the way pernah lo emang kayak begitu dulu? Pernah saat lagi latihan band sih ya, paduan suara. Nggak tahu angkatan kamu bukan ya waktu itu. Jadi udah balik nih. Ya balik kalian balik. Saya masuklah ruang ini. Udah lengkap semuanya. Siap sudah Bu. Udah kan habis itu udah. Nah masuk. Terus ketika saya mau keluar dong udah jam 11 malam. Masih Kan ada. enggak saya kan masuk lagi harus ngaransemen untuk besoknya ya Betul. kan udah. Pas saya keluar ada satu manusia, saya pikir genderuwo. Ih bener deh ya. Gak usah sumpah karena kita gak boleh sumpah ya. Beneran. Jadi ada kayak genderuwo itu. Siapa nih di lorong waktu itu GSG belum ada lampunya. Duduk diem gini. Ternyata taruna ketinggalan men. Saya kau ya bikin susah saya. Akhirnya saya nganter kan mau gak mau. Iya. Masa iya pulang kau sekarang. Jalan. Betul. Takutnya malam-malam ada ular, ada rusa. Kan mereka nih satu lagi nih nggak boleh jalan sendirian kan. Betul, nggak boleh jalan Nah, sendirian. itu kenapa sih sebenarnya? Body system, kita harus body body system system. ya, betul sih ya. Tapi memang ya kadang-kadang ada rusa Betul, nyebrang. betul ada rusanya nyebrang. Ada rusa, kalau keseruduk rusa siapa yang mau nolong kan? Ada ular, kan di sini hutannya Hutan, masih asri. Jadi memang body system sih. Jadi nggak mungkin saya membiarkan taruna saya ini kan. Betul. Ya ampun jam 11 malam lebih. Itu memang ya. Habis latihan. Kejadian ada aja ternyata ya. Ada lagi nggak yang lain yang boleh di-share tapi? Iya yang paling heboh Kejadian sih kayaknya itu sih. Itu ya. Heboh. Aduh mukanya kayak apa tuh setelah pulang? Senang. Oh senang ya, Nah. senang. Senang banget ya. Senang banget. Yang senang teman-temannya apa dia nih? Kayaknya ini cukup sekian aja ya dibahasnya yang ini ya. Dibayangin sendiri aja lah satu orang yang
itu apel malam. Apel malam. Harusnya udah mau tidur ya, kurang satu dan lama ternyata ketinggalan di bus. Ya udahlah, kebayang lah ya. Nanti ini di luar podcast aja ngebahasannya. Ada lagi gak deh Jun? Halo? Abis ya? Abis apa tidur? Tidur tuh jangan-jangan. Baik, ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi udah jadi narasumber yang luar biasa dan sudah menjadi taruna yang terbaik dan memang baru kali ini ya selama podcast dapat tips yang daging semua ini. Ini rahasianya udah dibongkar loh ya. Gengsinya tinggi diantaranya ya. Belajarnya tidak cepat puas, lalu banyak faktor yang telah kita bahas tadi. Nah kira-kira ada pesan terakhir nggak yang untuk Sobat Edukes yang adik-adik catar nih ya. Nah gimana nih tips-tipsnya sekali lagi? Pokoknya jangan pernah puas dan selalu konsisten. Jika bukan dari hati sendiri jangan dipaksakan. Nah itu intinya itu ya. Terima kasih sekali sudah menjadi tamu yang luar biasa dan semoga saya doakan di semester besoknya lagi 3 semester kan tetap ranking Amin, 1. amin. Setidaknya ya kalau ranking 1 berarti Adi Makayasa dong. Amin. Ya ketemu lagi nanti di podcast ya dengan cerita yang berbeda tentunya ya. Terima kasih sudah menjadi tamu yang luar biasa dan menjadi tamu Edukes yang menjawab rasa penasaran para Sobat Edukes dan sampai jumpa tahun depan di saat Brigata Targirat menjadi Adi Makayasa. Amin. Amin dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Sobat Edukes, demikian tadi obrolan kita yang sangat luar biasa bersama Brigata Targirat yang merupakan peringkat pertama Taruna tingkat 3 batalion apa? Batalion Bayangkara Dharma. Batalion Bayangkara Dharma yang merupakan ranking terbaik nilai dari akumulasi dari semua aspek ya. Jadi yang perbincangan pada malam hari ini sudah membocorkan tips-tips yang luar biasa dan tentunya keesokan harinya kita akan mencari narasumber sesuai dengan keinginan para Sobat Edukes. Jadi Sobat Edukes ini Brigata Targirat boleh request tamunya mau siapa ya. Silahkan bisa diketik di kolom komentar siapa yang ingin dihadirkan atau tema apa atau berkaitan dengan apapun tentang Akademi Kepolisian atau yang lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan undang tamu dari luar yang masih berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Akademi Kepolisian. Baik, kita akan berjumpa di episode berikutnya. Saya Monica, sampai jumpa lagi di Edukes, Suara Akpol untuk Indonesia. Suara Akpol untuk Indonesia.